Ia hanya dikenal sebagai santri pesuruh, tak pernah dianggap, bahkan sering diremehkan. Setiap hari hanya menyapu, membersihkan, dan menjalankan perintah tanpa pernah membantah. Namun siapa sangka, di balik kesederhanaannya, tersimpan kekuatan yang tak terlihat oleh mata. Hingga suatu malam mencekam, ketika sang kiai terkapar akibat serangan teluh mematikan, semua orang panik dan tak berdaya. Dan di saat itulah, santri yang dianggap tak berarti ini menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh santri ini selama bertahun-tahun? Mengapa ia memilih diam dan membiarkan dirinya diremehkan oleh banyak orang? Benarkah ia hanya pesuruh biasa, atau justru sosok yang memiliki ilmu yang jauh melampaui yang lain? Dan yang paling mengejutkan, bagaimana mungkin ia mampu menghadapi, bahkan mengalahkan teluh dari seorang dukun sakti yang konon berasal dari Kalimantan, yang terkenal dengan ilmu hitamnya yang mematikan? Jawabannya akan membuat kalian tercengang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang sedang menyaksikan cerita ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, serta diberikan hati yang tenang dan penuh keimanan. Sebelum kita lanjut, coba tulis di kolom komentar, kalian sedang menonton sambil ngapain saat ini? Apakah sambil rebahan, makan, atau justru sedang begadang? Tulis ya, biar kita bisa saling menyapa dan berbagi cerita di kolom komentar. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah pesantren tua yang sederhana. Bangunannya tidak megah, dindingnya sebagian masih dari kayu, dan lantainya pun tak seluruhnya berkeramik. Namun, dari tempat itulah banyak santri ditempa menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak. Pesantren itu dipimpin oleh seorang kiai yang sangat dihormati, dikenal bijaksana dan memiliki ilmu agama yang tinggi. Di antara puluhan santri yang menimba ilmu di sana, ada satu sosok yang hampir tak pernah diperhatikan. Namanya Hasan. Hasan bukan santri yang menonjol. Ia jarang terlihat duduk di barisan depan saat pengajian. Bahkan, banyak yang tidak pernah benar-benar memperhatikan kehadirannya. Setiap kali waktu belajar tiba, Hasan justru lebih sering terlihat sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kecil, menyapu halaman yang luas, mengangkat air dari sumur tua, membersihkan dapur, hingga mencuci peralatan makan para santri lainnya. Karena itulah, ia lebih dikenal sebagai santri pesuruh. "Santri kok kerjanya cuma begitu?" bisik beberapa santri lain dengan nada meremehkan. "Belajarnya saja tidak pernah kelihatan," tambah yang lain sambil tertawa kecil. Namun, setiap ejekan itu terdengar, Hasan hanya menunduk, lalu tersenyum tipis. Tak ada amarah, tak ada pembelaan. Seolah semua ucapan itu tidak pernah melukai hatinya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Hasan sudah bangun lebih dulu. Saat santri lain masih terlelap, ia sudah berada di halaman, menyapu dedaunan yang berguguran semalaman. Setelah itu, ia menuju sumur, menimba air dengan ember tua yang berderit setiap ditarik. Tangannya yang kasar menjadi saksi betapa sering ia melakukan pekerjaan itu, hari demi hari tanpa keluhan. Siang hari, ketika santri lain duduk mengaji di serambi, Hasan terlihat mondar-mandir membawa nampan, mengantar makanan, atau sekedar membersihkan sisa-sisa aktivitas. Tak jarang, ia dipanggil dari satu tempat ke tempat lain tanpa jeda. "Hasan, ambilkan air. Hasan, bersihkan ini. Hasan, cepat sedikit." Semua perintah itu datang silih berganti, dan selalu dijawab dengan satu kata yang sama, lembut dan tanpa nada keberatan. Iya, tak ada yang tahu kapan Hasan belajar,
Tak ada yang melihatnya membuka kitab seperti santri lain. Bahkan sebagian mulai yakin bahwa Hasan memang tidak memiliki kemampuan lebih selain menjadi pesuruh. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah disadari oleh siapapun. Tatapan Hasan terkadang terlihat begitu dalam. Gerak-geriknya sesekali terasa berbeda dari biasanya. Dan entah mengapa, setiap malam tiba, ia selalu menghilang dari keramaian. Seakan ada kehidupan lain yang ia jalani. Kehidupan yang tidak pernah diketahui oleh siapapun di pesantren itu. Hari-hari di pesantren itu terus berjalan seperti biasa. Namun bagi Hasan, setiap harinya adalah ujian kesabaran yang seakan tak pernah berhenti. Sejak ia dikenal sebagai santri pesuruh, perlakuan orang-orang di sekitarnya pun semakin jelas terasa berbeda. Jika santri lain dihargai karena hafalan dan kefasihan mereka membaca kitab, Hasan justru hanya dipanggil ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namanya bukan disebut saat pujian diberikan, melainkan saat tenaga dibutuhkan. Pagi itu, setelah selesai menyapu halaman yang dipenuhi dedaunan kering, Hasan berjalan membawa 2 ember air dari sumur. Nafasnya sedikit terengah, namun langkahnya tetap tenang. Saat melewati serambi, beberapa santri tengah duduk mengelilingi kitab mereka. "Lihat tuh Hasan lagi, kerja terus, tapi nggak pernah kelihatan ngaji," ucap salah satu santri sambil menyenggol temannya. "Iya, kayaknya dia memang nggak bisa apa-apa selain disuruh," sahut yang lain disertai tawa kecil. Ucapan itu terdengar jelas oleh Hasan, sangat jelas. Namun seperti biasa, ia tidak menoleh, tidak membalas, bahkan tidak menunjukkan ekspresi tersinggung sedikit pun. Ia hanya melanjutkan langkahnya, seolah kata-kata itu hanyalah angin yang lewat. Siang harinya, saat matahari berada tepat di atas kepala, Hasan kembali terlihat di dapur. Ia membersihkan piring, mengangkat kayu bakar, dan membantu menyiapkan makanan untuk seluruh penghuni pesantren. Keringat mengalir deras di wajahnya, membasahi pakaian lusuh yang sudah lama ia pakai. Tak lama kemudian, seorang santri lain datang dengan nada perintah. "San, nanti sore bersihin kandang ya, kotor banget itu." Hasan menoleh sebentar, lalu mengangguk pelan. "Ya." Tak ada bantahan, tak ada rasa enggan, seolah semua beban itu memang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Menjelang sore, benar saja, Hasan berada di belakang pesantren, membersihkan kandang dengan sabar. Bau menyengat yang membuat orang lain enggan mendekat justru ia hadapi tanpa keluhan. Tangannya yang kotor, pakaiannya yang penuh debu dan noda, seakan menjadi simbol dari posisi yang ia jalani, rendah di mata orang lain. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali Hasan selesai bekerja, ia tidak langsung beristirahat seperti yang lain. Ia justru memilih menjauh. Saat senja mulai turun dan langit berubah jingga, Hasan sering terlihat berjalan ke sudut belakang pesantren yang jarang didatangi siapapun. Tak ada yang benar-benar memperhatikan, karena bagi mereka, Hasan bukanlah seseorang yang layak untuk dicurigai atau bahkan dipedulikan. Malam pun tiba. Para santri mulai berkumpul, bercengkrama, atau beristirahat setelah seharian beraktivitas. Namun Hasan kembali menghilang. Dan anehnya, meskipun sepanjang hari ia bekerja tanpa henti, wajahnya tidak pernah benar-benar terlihat lelah. Tatapannya tetap tenang, bahkan terkadang terlalu tenang untuk seseorang yang menjalani kehidupan seberat itu. Seakan ada kekuatan lain yang menopangnya. Seakan semua yang ia lakukan hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang belum waktunya untuk diketahui. Malam di pesantren itu biasanya berjalan tenang. Hanya suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Para santri telah terlelap setelah seharian beraktivitas. Lampu-lampu mulai dipadamkan, menyisakan beberapa cahaya redup di sudut-sudut bangunan tua. Namun, tidak semua benar-benar tidur. Di balik ketenangan malam itu, ada satu sosok yang diam-diam menjalani rutinitas yang tak pernah diketahui orang lain. Hasan. Suatu malam, seorang santri bernama Rafiq terbangun karena haus.
Ia berjalan pelan menuju tempat air di dekat musola. Langkahnya terhenti seketika saat melihat sesuatu yang tidak biasa. Di bagian belakang musola, yang biasanya gelap dan jarang didatangi, tampak bayangan seseorang sedang duduk bersila. Rafiq mengernyitkan dahi. "Siapa itu?" gumamnya pelan. Rasa penasaran mengalahkan rasa kantuknya. Ia mendekat perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Semakin dekat, semakin jelas sosok itu terlihat. Hasan. Namun, ada yang berbeda. Hasan duduk tegak dengan posisi yang sangat tenang. Matanya terpejam, sementara bibirnya bergerak pelan, seperti melantunkan sesuatu. Suaranya hampir tak terdengar, tapi entah kenapa, suasana di sekitarnya terasa begitu berat. Angin yang tadinya sepoi-sepoi, tiba-tiba terasa berhenti. Udara menjadi dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang merambat hingga ke tulang. Rafiq menelan ludah. Ia ingin memanggil Hasan, namun suaranya seakan tertahan di tenggorokannya. Ada perasaan aneh yang membuatnya ragu untuk mendekat lebih jauh. Tiba-tiba, Hasan membuka matanya. Sekilas, hanya sekilas, namun tatapan itu membuat Rafiq membeku di tempatnya. Tatapan yang dalam, tajam, dan sama sekali tidak seperti Hasan yang ia kenal selama ini. Namun dalam sekejap, semuanya kembali normal. Hasan menoleh ke arah Rafiq, wajahnya kembali seperti biasa, polos dan tenang. "Kamu belum tidur?" tanya Hasan dengan suara lembut, seolah tak terjadi apa-apa. Rafiq gugup. "Iya, cuma haus." Hasan menyenyum tipis, lalu berdiri perlahan. "Jangan terlalu malam begadang, nanti sakit," ucapnya singkat. Lalu ia berjalan melewati Rafiq, kembali menjadi sosok Hasan yang dikenal semua orang, santri pesuruh yang sederhana. Rafiq berdiri terpaku. Jantungnya masih berdegup kencang. Pikirannya terpenuhi tanda tanya. Apa yang sebenarnya ia lihat tadi? Apakah itu hanya perasaannya saja? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hasan? Sejak malam itu, Rafiq mulai memperhatikan. Dan semakin ia memperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Hasan selalu menghilang di waktu-waktu tertentu. Hasan jarang terlihat tidur, namun tidak pernah tampak lelahan. Dan yang paling aneh, setiap berada di dekat Hasan, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti berada di dekat seseorang yang bukan sekedar santri biasa. Namun, Rafiq memilih diam. Karena jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa rahasia Hasan bukanlah sesuatu yang seharusnya diungkap sembarangan. Beberapa hari setelah kejadian aneh yang disaksikan Rafiq, suasana pesantren yang biasanya tenang mulai berubah perlahan. Semua bermula di suatu pagi yang tampak biasa. Seperti rutinitas sebelumnya, para santri bersiap mengikuti pengajian subuh bersama sang kiai. Mereka duduk rapi di serambi, menunggu dengan penuh hormat. Namun, pagi itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Kiai datang sedikit terlambat. Langkahnya pelan, tidak setegap biasanya. Wajahnya terlihat pucat, dan sorot matanya seakan menyimpan rasa lelah yang dalam. Beberapa santri saling pandang, merasa ada yang tidak beres. "Pak Kiai sakit ya?" bisik salah satu santri pelan. Namun pengajian tetap dimulai. Kiai mencoba membaca seperti biasa, menjelaskan isi kitab dengan suara yang tenang. Tapi baru beberapa menit berjalan, suaranya mulai melemah. Tangannya bergetar halus, keringat dingin mulai terlihat di dahinya. Dan tiba-tiba, Kiai terbatuk keras.
lalu memegang dadanya seakan menahan sesuatu yang menyakitkan. "Pak Kiai!" seru para santri panik. Pengajian langsung terhenti. Beberapa santri berlari menghampiri, mencoba membantu. Tubuh Kiai terasa panas, tidak seperti demam biasa. Nafasnya tersengal dan wajahnya semakin pucat. Hari itu, seluruh kegiatan pesantren berubah total. Kiai dibaringkan di dalam kamarnya. Beberapa orang mencoba memberikan ramuan herbal, sementara yang lain membaca doa di sekitarnya. Namun kondisi Kiai bukannya membaik, justru semakin memburuk. Menjelang malam, keanehan mulai terjadi. Kiai yang tadi siang hanya terlihat lemah, tiba-tiba menggeliat di atas tempat tidurnya. Wajahnya berubah tegang, dan dari mulutnya keluar suara lirih yang tidak jelas. Seperti orang yang sedang menahan sakit luar biasa. "Tolong, panas," gumamnya pelan. Namun anehnya, saat disentuh, tubuhnya terasa dingin. Santri yang berjaga mulai merasa merinding. Salah satu dari mereka mencoba membaca doa lebih keras, berharap kondisi itu segera mereda. Tapi bukannya tenang, Kiai justru tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Matanya merah, tatapannya kosong. Sejenak, suasana kamar menjadi sunyi mencekam. Lalu tiba-tiba, Kiai berteriak keras. Suara yang keluar bukan seperti biasanya, melainkan lebih berat, penuh tekanan, dan membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa santri mundur ketakutan. "Ada yang tidak beres," bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Sejak malam ketika Kiai berteriak dengan suara yang tak biasa itu, suasana pesantren berubah drastis. Ketakutan mulai menyelinap ke hati para santri. Perlahan tapi pasti, seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Hari-hari berikutnya bukan lagi tentang belajar dan mengaji seperti biasanya, melainkan tentang berjaga, berdoa, dan saling menenangkan satu sama lain. Namun, justru di saat itulah, hal-hal yang lebih mengerikan mulai bermunculan. Malam pertama setelah kejadian itu, angin tiba-tiba bertiup kencang. Padahal sebelumnya udara terasa begitu tenang. Pintu-pintu berderit sendiri, jendela bergetar pelan tanpa sebab yang jelas. Beberapa santri yang berjaga di luar kamar Kiai saling berpandangan. "Kalian dengar itu?" bisik salah satu dari mereka. Suara itu pelan, seperti langkah kaki mengitari bangunan pesantren. Namun saat dilihat, tak ada siapapun. Lalu aroma aneh mulai tercium. Bau busuk, menyengat, seperti sesuatu yang membusuk terlalu lama. "Bau apa ini?" tanya seorang santri sambil menutup hidungnya. Bau itu seakan datang dari arah kamar Kiai. Dengan rasa takut yang semakin kuat, mereka memberanikan diri membuka pintu perlahan. Dan apa yang mereka lihat membuat tubuh mereka seketika membeku. Kiai terbaring, namun di sekeliling tempat tidurnya bayangan-bayangan hitam seperti bergerak perlahan di dinding. Bukan bayangan biasa, tapi seperti sesuatu yang hidup, mengelilingi, mengintai. Salah satu santri gemetar. Ini bukan penyakit biasa." Tiba-tiba, Kiai kembali menggeliat. Tubuhnya terangkat sedikit lalu jatuh kembali ke kasur dengan keras. Matanya terbuka lebar namun seperti tidak melihat siapapun. Dan dari mulutnya keluar suara lirih yang membuat bulu kuduk merinding. Seperti bisikan, tapi bukan dari dirinya sendiri. Santri yang berada di dalam kamar langsung mundur. Ada yang mulai menangis, ada yang membaca doa dengan suara bergetar, ada pula yang memilih keluar karena tak sanggup melihatnya. Namun, teror belum berhenti. Malam berikutnya, suara ketukan terdengar dari dinding.
pelan, namun berulang. Tok, tok, tok. Seolah ada sesuatu yang mencoba masuk dari sisi tak terlihat. Beberapa santri mencoba mencari sumber suara itu, namun selalu menghilang saat didekati. Dan setiap kali suara itu muncul, kondisi Kiai semakin buruk. Nafasnya semakin berat, wajahnya semakin pucat, dan tubuhnya terkadang menegang seperti sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Ketakutan kini bukan lagi sekedar bisikan, melainkan kenyataan yang mereka rasakan sendiri. Pesantren yang dulunya penuh ketenangan, kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi kecemasan. Dan di tengah semua itu, Hasan tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia masih menyapu, masih mengangkat air, masih membantu tanpa banyak bicara. Namun kali ini, beberapa santri mulai memperhatikannya. Karena di saat semua orang diliputi ketakutan, Hasan justru terlihat sangat tenang. Terlalu tenang. Seolah teror yang terjadi bukanlah sesuatu yang asing baginya. Bahkan pada suatu malam, Rafiq melihat Hasan berdiri di kejauhan, menatap ke arah kamar Kiai, dengan ekspresi serius yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan untuk sesaat, angin yang berhembus kencang itu seolah berhenti tepat di sekitar Hasan. Seakan sesuatu yang tak terlihat juga mulai menyadari keberadaannya. Teror yang melanda pesantren itu akhirnya menyebar hingga ke warga sekitar. Kabar tentang sakitnya sang kiai yang semakin hari semakin memburuk, ditambah kejadian-kejadian aneh yang menyertainya, membuat banyak orang mulai datang, bukan hanya untuk menjenguk, tetapi juga karena rasa penasaran dan kekhawatiran. Di antara mereka, datanglah seorang lelaki tua yang dikenal warga sebagai orang yang paham hal-hal gaib. Ia bukan dukun, namun sering dimintai pendapat ketika sesuatu yang tak biasa terjadi. Lelaki itu berdiri di depan kamar Kiai, memperhatikan dengan seksama. Ia tidak langsung masuk, hanya memejamkan mata sejenak, seolah merasakan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Beberapa santri menatapnya penuh harap. "Bagaimana, Pak?" tanya salah satu dari mereka dengan suara cemas. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan. Wajahnya berubah serius. "Ini bukan sakit biasa," ucapnya pelan. Suasana langsung hening. "Lalu, ini apa, Pak?" tanya santri lain semakin gugup. Ia menarik nafas dalam, lalu berkata dengan nada yang lebih rendah, hampir seperti berbisik. "Ini teluh." Kata itu seketika membuat bulu kuduk merinding. Beberapa santri saling pandang. Ada yang menelan ludah, ada yang langsung membaca doa dalam hati. "Teluh," ulang salah satu dari mereka tak percaya. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Ilmu kiriman dari seseorang yang memang berniat mencelakai. Dan ini bukan teluh biasa," lanjutnya. "Kenapa, Pak?" tanya yang lain. "Karena yang mengirim bukan orang sembarangan." Kalimat itu menggantung di udara, membuat suasana semakin tegang. "Lalu, siapa yang tega melakukan ini pada kiai kami?" tanya seorang santri dengan nada campur antara marah dan takut. Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu menatap ke arah luar, seolah melihat sesuatu yang jauh. "Dari arah Kalimantan," ucapnya perlahan. Dek, nama itu langsung membuat beberapa orang terdiam. Kalimantan terkenal dengan cerita-cerita ilmu hitam yang kuat dan mematikan. Bukan sekedar santet biasa, tetapi ilmu yang konon sulit ditandingi. "Kalau begitu, apa Kiai bisa diselamatkan?" tanya seorang santri dengan suara hampir putus asa. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela nafas panjang. "Sulit," katanya jujur. "Kalau tidak ada yang mampu menandinginya, maka ini bisa berakibat fatal." Beberapa santri mulai kehilangan harapan. Ada yang menunduk, ada yang mulai menangis diam-diam. Ketakutan kini berubah menjadi kecemasan yang nyata. Namun di tengah kerumunan itu, Hasan berdiri sedikit menjauh. Dia mendengar semua percakapan itu dengan jelas. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Saat semua orang mulai diliputi rasa takut,
Hasan justru terlihat seolah sedang berpikir dalam hati. Tatapannya mengarah ke kamar Kiai, lalu perlahan menunduk. Tak ada yang menyadari bahwa di dalam dirinya sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang selama ini ia pendam. Sesuatu yang mungkin menjadi satu-satunya harapan yang tersisa. Namun Hasan masih diam, karena ia tahu belum waktunya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi seluruh penghuni pesantren. Setelah kabar tentang teluh dari dukun sakti menyebar, harapan yang sebelumnya masih tersisa perlahan mulai memudar. Berbagai usaha telah dilakukan. Sejumlah ustadz didatangkan dari desa lain untuk membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci. Mereka bergantian duduk di samping kiai, berharap ada perubahan. Suara lantunan doa terdengar hampir tanpa henti, siang dan malam. Namun, hasilnya nihil. Kondisi kiai tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Justru sebaliknya, tubuhnya semakin lemah, wajahnya semakin pucat, dan matanya seringkali terbuka tanpa arah, seakan menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Beberapa kali ia kembali berteriak di tengah malam. Teriakan yang membuat siapapun yang mendengarnya merasakan ketakutan yang dalam. "Pergi! Pergi!" teriaknya dengan suara yang bukan seperti biasanya. Santri yang berjaga hanya bisa saling berpandangan, tak tahu harus berbuat apa. Mereka sudah mencoba segalanya. Ramuan herbal, doa-doa, bahkan mendatangkan orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih. Semua telah dilakukan. Namun teluh itu seolah terlalu kuat. Malam demi malam berlalu tanpa perubahan. Kelelahan mulai terlihat di wajah para santri. Mata mereka sembab karena kurang tidur, tubuh mereka lemah karena terus berjaga. Namun yang paling berat adalah perasaan putus asa yang perlahan menggerogoti hati mereka. "Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi," ucap salah satu santri dengan suara lirih. Tak ada yang menyanggah. Karena jauh di dalam hati, mereka mulai merasakan hal yang sama. Bahkan lelaki tua yang sebelumnya memberikan peringatan tentang teluh itu pun kembali datang. Ia melihat kondisi kiai yang semakin memburuk, lalu hanya bisa menggeleng pelan. "Maaf, saya tidak mampu," katanya jujur. Kalimat itu seperti palu yang memukul harapan terakhir mereka. Beberapa santri menunduk, ada yang menitikkan air mata. Pesantren itu kini bukan lagi tempat yang penuh semangat belajar, melainkan dipenuhi kesedihan dan ketakutan. Dan di tengah semua itu, Hasan masih menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia tetap menyapu halaman, tetap mengangkat air, tetap membantu di dapur. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Langkahnya sedikit lebih lambat, tatapannya lebih dalam, seolah ia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Hasan berdiri sendirian di belakang pesantren, tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu memejamkan mata. Nafasnya perlahan, teratur, dan untuk pertama kalinya terlihat jelas bahwa ia sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Pergulatan batin. Di satu sisi, ia ingin tetap diam seperti selama ini, menjadi santri biasa tanpa membuka apapun. Namun di sisi lain, kiai, orang yang selama ini ia hormati, kini berada di ambang bahaya. Hasan membuka matanya perlahan. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan seorang pesuruh, melainkan seseorang yang telah mengambil keputusan. Malam mulai turun, dan tanpa ada yang menyadari, sebuah langkah besar akan segera terjadi. Langkah yang akan mengubah segalanya. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit tampak lebih gelap, angin berhembus lebih dingin, dan suasana pesantren dipenuhi keheningan yang tak biasa. Para santri yang berjaga di sekitar kamar kiai terlihat kelelahan. Sebagian tertidur dalam posisi duduk. Sebagian lagi hanya terdiam dengan wajah kosong, seolah sudah kehabisan harapan. Di dalam kamar, kondisi kiai semakin mengkhawatirkan. Nafasnya terdengar berat, terputus-putus. Tubuhnya sesekali bergetar dan wajahnya tampak sangat pucat, hampir tanpa warna. Beberapa santri masih setia duduk di sampingnya, membaca doa dengan suara pelan,
meski keyakinan mereka mulai goyah. Dan di saat itulah Hasan muncul. Langkahnya pelan, hampir tak terdengar. Ia berdiri di ambang pintu, memandang ke dalam kamar dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan tatapan seorang pesuruh, melainkan seseorang yang memahami situasi lebih dalam dari yang lain. Salah satu santri menoleh. "Hasan, mau apa kamu di sini?" tanyanya heran. Hasan tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah pelan masuk, mendekati tempat tidur Kiai. Suasana seketika berubah. Entah kenapa, para santri yang ada di dalam kamar merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat mereka tanpa sadar memberi ruang. "Aku ingin mencoba," ucap Hasan, pelan namun tegas. Santri-santri saling pandang. "Mencoba apa, San? Ini bukan hal main-main," kata salah satu dari mereka dengan nada ragu. Hasan menatap Kiai yang terbaring lemah, lalu berkata singkat, "Ikhtiar." Kata itu sederhana, namun entah mengapa terasa kuat. Tak ada yang benar-benar memahami maksudnya. Namun karena tak ada lagi harapan lain, mereka pun memilih diam. Hasan duduk di samping Kiai. Pelan ia memejamkan mata. Tangannya diangkat, lalu diletakkan dengan tenang di dekat tubuh Kiai. Nafasnya mulai teratur, dalam, seakan ia sedang mempersiapkan sesuatu. Suasana kamar berubah. Angin yang tadinya berhembus dari jendela tiba-tiba terasa berhenti. Lampu yang menggantung di atas bergoyang pelan meski tak ada yang menyentuh. Beberapa santri mulai merinding. "Ada apa ini?" bisip salah satu dari mereka. Namun Hasan tetap diam. Bibirnya mulai bergerak, melantunkan doa dengan suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar. Tapi anehnya, meski suaranya lirih, getarannya terasa memenuhi ruangan. Udara menjadi berat, hening, namun mencekam. Suasana kamar itu semakin tegang, seakan udara pun ikut menahan napas. Para santri yang sejak tadi menyaksikan hanya bisa berdiri terpaku, tak ada lagi yang berani mendekat. Apa yang terjadi di hadapan mereka sudah jauh di luar pemahaman mereka selama ini. Hasan, yang selama ini hanya mereka kenal sebagai pesuruh, kini duduk dengan tenang di samping Kiai, memejamkan mata dengan aura yang benar-benar berbeda. Bibirnya terus bergerak, melantunkan doa-doa yang tidak semua santri kenali. Suaranya pelan, namun terasa dalam, seakan setiap lafaz memiliki kekuatan yang menekan sesuatu yang tak terlihat. Dan perlahan, perubahan mulai terasa. Tubuh Kiai yang tadinya gelisah mulai sedikit meredah. Napasnya yang berat perlahan menjadi lebih teratur, meski masih tersendat. Namun di saat yang sama, tekanan di dalam ruangan justru semakin kuat. Seorang santri tiba-tiba mundur beberapa langkah. "Kenapa? Rasanya berat sekali," bisiknya dengan suara gemetar. Yang lain mengangguk, mereka merasakan hal yang sama. Seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah, sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Dan di tengah kondisi itu, Hasan membuka matanya. Tatapannya tajam, penuh fokus. Untuk pertama kalinya, semua yang ada di ruangan itu melihat dengan jelas bahwa Hasan bukanlah santri biasa. "Ada yang menempel," ucapnya pelan. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. "Maksudnya apa, San?" tanya salah satu santri dengan suara pelan. Hasan tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah tubuh Kiai, lebih tepatnya ke arah tertentu, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Bukan hanya sakit, tapi ada kiriman yang menahan beliau. Dek. Kata-kata itu seakan menguatkan apa yang sebelumnya hanya menjadi dugaan.
Santri-santri mulai saling pandang. Kini bukan hanya rasa takut, tapi juga rasa tak percaya yang memenuhi pikiran mereka. "Bagaimana kamu tahu semua ini?" tanya Rafiq yang sejak awal sudah merasa ada kejanggalan pada diri Hasan. Hasan terdiam sejenak. Napasnya ditarik dalam, lalu dihembuskan perlahan. "Karena aku sudah mempelajarinya," jawabnya singkat. Jawaban itu sederhana, namun menyimpan makna yang dalam. "Selama ini, kamu belajar?" tanya santri lain masih tak percaya. Hasan mengangguk pelan. "Tidak semua ilmu harus ditunjukkan," ucapnya tenang. Ruangan kembali hening. Semua mulai mengingat kembali bagaimana Hasan selalu menghilang di malam hari, bagaimana ia jarang terlihat tidur, bagaimana sikapnya yang selalu tenang di tengah situasi apapun. Semua potongan itu kini mulai tersusun menjadi satu. Hasan bukan tidak belajar, ia hanya belajar dengan cara yang tidak terlihat, dan mungkin pada tingkat yang tidak bisa dijangkau oleh mereka. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari dalam kamar, meski semua pintu tertutup rapat. Lampu kembali bergoyang, dan suara lirih kembali terdengar. Namun kali ini bukan dari kiai, melainkan dari arah yang tak jelas. Santri-santri mundur semakin jauh, namun Hasan tetap duduk di tempatnya. Tatapannya semakin tajam. "Sudah cukup," ucapnya pelan, namun tegas. Seolah berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu bukan hanya rahasia Hasan yang mulai terbuka, tetapi juga pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ucapan Hasan barusan menggantung di udara, namun membawa tekanan yang begitu kuat. Sudah cukup. Kalimat sederhana itu seakan menjadi garis batas antara ketakutan yang selama ini menguasai dan perlawanan yang akhirnya dimulai. Di dalam kamar yang sempit itu, suasana berubah drastis. Udara terasa semakin berat. Napas para santri mulai tidak teratur. Beberapa dari mereka memilih mundur hingga ke dekat pintu, tak sanggup berada terlalu dekat dengan apa yang sedang terjadi. Namun Hasan tetap di tempatnya. Duduk tegak di samping Kiai dengan tatapan yang kini tak lagi ragu. Perlahan, ia kembali memejamkan mata. Tangannya terangkat, lalu diturunkan dengan gerakan yang tenang. Bibirnya mulai melantunkan doa-doa, kali ini lebih jelas terdengar. Setiap lafaz yang keluar terasa seperti getaran yang menggema di seluruh ruangan. Dan saat itulah, sesuatu mulai bereaksi. Angin berputar di dalam kamar, meski semua jendela tertutup rapat. Lampu yang menggantung bergoyang semakin kuat. Bayangan di dinding bergerak tidak wajar. Kiai yang terbaring tiba-tiba menegang. Tangannya mencengkram kain dengan kuat. Napasnya memburu, lalu berhenti sejenak sebelum akhirnya kembali tersengal-sengal. Suara lirih kembali terdengar. Namun kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih menyeramkan. Beberapa santri menutup telinga mereka, tak kuat mendengar suara itu. "Astagfirullah, ini apa sebenarnya?" bisik salah satu dari mereka dengan tubuh gemetar. Namun Hasan tetap fokus. Ia membuka matanya perlahan dan menatap lurus ke satu arah, ke sudut ruangan yang tampak kosong bagi orang lain, namun tidak baginya. "Aku tahu kamu di situ," ucap Hasan pelan. Santri-santri yang mendengar itu langsung merinding. "Iya? Berbicara dengan siapa?" Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Hembusan dingin menyapu kulit, membuat bulu kuduk berdiri. Bau busuk yang sebelumnya samar, kini semakin kuat, menusuk hidung. Dan perlahan, bayangan hitam mulai terbentuk di sudut yang ditatap Hasan. Awalnya samar, seperti asap tipis. Namun semakin lama, semakin jelas, seolah sesuatu sedang memaksa dirinya untuk muncul. Beberapa santri tersentak. Itu, kalian lihat juga?" tanya salah satu dari mereka dengan suara hampir tak terdengar. Tak ada yang menjawab, tapi ketakutan di wajah mereka sudah cukup menjadi jawaban. Hasan berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya,
ia tidak lagi berada dalam posisi bertahan. Ia melangkah satu langkah ke depan. Tatapannya tajam, penuh keyakinan. "Kembalilah," ucapnya tegas. Bayangan itu bergerak, bergetar, seakan menolak. Suara aneh terdengar, seperti geraman yang tertahan. Pertarungan tak kasat mata itu kini terasa semakin nyata. Hasan mengangkat tangannya sedikit, lalu kembali melantunkan doa dengan suara yang lebih kuat. Getaran di ruangan semakin hebat. Dinding seakan bergetar, lantai terasa berdenyut. Para santri kini benar-benar tak mampu berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan rasa takut yang bercampur takjub. Bahwa di hadapan mereka, santri yang selama ini dianggap tak berarti, sedang menghadapi sesuatu yang bahkan tak berani mereka bayangkan. Dan malam itu, konfrontasi antara dua kekuatan akhirnya benar-benar dimulai. Sebuah pertarungan tak kasat mata oleh orang biasa, namun cukup kuat untuk menentukan hidup dan mati seseorang. Konfrontasi itu belum berakhir, justru semakin memanas. Bayangan hitam di sudut ruangan yang tadi hanya bergetar, kini mulai bergerak lebih agresif. Bentuknya semakin jelas, meski tetap tak sepenuhnya bisa dikenali. Seperti asap pekat yang hidup, berdenyut dan menyimpan niat yang tidak baik. Suasana kamar menjadi semakin mencekam. Angin berputar tak beraturan, membuat pintu berderit keras. Lampu di atas bergoyang semakin cepat. Bayangan di dinding tampak seperti menari liar mengikuti gerakan sesuatu yang tak kasat mata. Hasan berdiri tegak. Tatapannya tak lepas dari sosok gelap itu. Ia tahu, ini bukan sekedar bayangan biasa. Ini adalah kiriman, perpanjangan dari kehendak seseorang yang berada jauh di sana. Dan seolah menyadari bahwa dirinya sedang dilawan, sesuatu itu mulai menyerang. Tiba-tiba, tubuh Kiai terangkat sedikit dari tempat tidurnya, lalu jatuh kembali dengan keras. "Pak Kiai!" teriak salah satu santri panik. Namun sebelum mereka sempat mendekat, semburan angin dingin menerpa dari arah bayangan itu. Salah satu santri terdorong mundur, hampir terjatuh. "Jangan dekat!" seru Hasan dengan suara tegas. Para santri terhenti. Untuk pertama kalinya, suara Hasan terdengar penuh wibawa. Tak ada yang berani membantah. Di saat yang sama, bayangan hitam itu bergerak cepat, seperti menerjang ke arah Hasan. Ruangan terasa bergetar. Beberapa santri menutup mata mereka, tak sanggup melihat apa yang terjadi. Namun Hasan tidak bergeming. Ia tetap berdiri, lalu mengangkat tangannya seolah menahan sesuatu yang datang. Dan saat itulah terjadi benturan yang tak terlihat namun terasa. Suara seperti desisan terdengar, disertai tekanan kuat yang menyebar ke seluruh ruangan. Hasan mundur satu langkah. Nafasnya sedikit terganggu, namun ia tidak jatuh. Sebaliknya, bayangan itu seakan terpental sejenak sebelum kembali membesar. Serangan balasan dimulai. Suhu ruangan semakin dingin, bahkan terasa menusuk. Bau busuk semakin menyengat, membuat beberapa santri hampir muntah. Dan di tengah kekacauan itu, Hasan kembali memejamkan mata. Bibirnya bergerak lebih cepat. Doa-doa yang ia lantunkan kini terdengar lebih tegas, lebih kuat, seakan menjadi perisai yang melindunginya. Namun serangan tidak berhenti. Bayangan itu kembali bergerak, kali ini lebih cepat, lebih kuat. Seolah marah karena ditahan. Tubuh Hasan terdorong sedikit ke belakang. Kakinya bergeser, namun ia tetap bertahan. Pelan, ia membuka matanya kembali. Tatapannya kini berubah, lebih tajam, lebih dalam, seperti seseorang yang telah sepenuhnya mengeluarkan kemampuannya. "Cukup," ucapnya pelan, namun penuh tekanan. Untuk sesaat, semua terasa berhenti. Namun itu hanya sesaat, karena setelahnya, gelombang serangan yang lebih besar mulai datang.
Dan malam itu, pertarungan antara dua kekuatan yang tak terlihat mencapai titik yang semakin berbahaya. Bukan lagi sekedar bertahan, melainkan pertarungan yang akan menentukan siapa yang akan runtuh dan siapa yang akan bertahan. Serangan demi serangan terus menghantam tanpa jeda. Udara di dalam kamar terasa seperti bergetar hebat, seolah tak mampu lagi menampung benturan dua kekuatan yang saling berhadapan. Para santri yang sejak tadi menyaksikan hanya bisa terpaku di sudut ruangan, tak berani mendekat, tak sanggup pergi. Mata mereka tertuju pada satu titik. Hasan. Santri yang selama ini tak pernah dianggap, kini berdiri sebagai satu-satunya penghalang antara hidup dan mati sang kiai. Namun malam itu, tekanan yang ia hadapi bukanlah hal yang ringan. Bayangan hitam itu semakin membesar, semakin pekat, dan semakin liar. Gerakannya tak lagi sekedar menerjang, melainkan seperti berusaha menelan seluruh ruangan. Suara aneh terdengar dari segala arah, seperti jeritan, seperti bisikan, bercampur menjadi satu. Kiai yang terbaring kembali menggeliat hebat. Tubuhnya terangkat lebih tinggi dari sebelumnya, lalu jatuh dengan keras. Nafasnya tersendat, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Santri yang melihat itu mulai menangis. "Ya Allah, tolong Pak Kiai!" lirih salah satu dari mereka. Namun di tengah semua itu, Hasan masih berdiri. Meski nafasnya mulai berat, meski tubuhnya terlihat mulai goyah, ia tetap bertahan. Kakinya menapak kuat, seakan menancap ke lantai. Tangannya terangkat, gemetar, namun tak diturunkan. Dan untuk pertama kalinya, Hasan membuka matanya lebar-lebar. Tatapannya berubah drastis, bukan lagi sekedar fokus, tapi penuh kekuatan. Seperti seseorang yang telah mencapai batas dan memilih untuk melampauinya. "Ini sudah cukup," ucapnya dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Kalimat itu menggema, seakan bukan hanya terdengar di telinga, tapi juga terasa di seluruh ruangan. Bayangan hitam itu bergetar hebat, seolah merespon, dan saat itulah Hasan melangkah maju. Satu langkah, namun langkah itu terasa begitu berat, begitu kuat, seolah mengguncang seluruh ruangan. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu melantunkan doa dengan suara lantang, lebih jelas, lebih tegas, lebih dalam. Setiap lafaz yang keluar seperti menghantam sesuatu yang tak terlihat. Angin berputar semakin kencang, lampu berayun liar, dinding bergetar. Para santri menutup telinga mereka, tak kuat menahan tekanan yang terasa. Dan kemudian terjadi. Suara jeritan panjang terdengar, bukan dari manusia, bukan dari arah yang jelas, namun memenuhi seluruh ruangan. Bayangan hitam itu bergeliat, menyusut, lalu membesar lagi, seakan mencoba melawan untuk terakhir kalinya. Namun Hasan tidak berhenti, ia terus melantunkan doa dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Hingga akhirnya, dalam satu hentakan terakhir, ia menghentakkan tangannya ke bawah. Dan semua terhenti. Angin berhenti, lampu kembali diam, suara menghilang. Hening, total. Para santri membuka mata mereka perlahan. Nafas mereka masih tersengal-sengal, jantung berdetak kencang. Dan di tengah keheningan itu, bayangan hitam tadi telah lenyap, seakan tak pernah ada. Kiai yang tadi menggeliat hebat, kini terbaring tenang. Nafasnya mulai teratur, wajahnya tak lagi tegang. Semuanya berubah dalam sekejap. Hasan masih berdiri, namun tubuhnya mulai goyah. Ia menarik nafas dalam, lalu perlahan menunduk. Malam itu,
pertarungan yang tak terlihat oleh mata akhirnya mencapai puncaknya, dan hasilnya mengubah segalanya. Di saat keheningan menyelimuti kamar pesantren itu, jauh di pulau lain, di sebuah tempat yang gelap dan terpencil di pedalaman Kalimantan, sesuatu yang tak terduga juga sedang terjadi. Di dalam sebuah gubuk tua yang dipenuhi asap dupa dan bau menyengat, seorang lelaki tua duduk bersila di tengah ruangan. Tubuhnya dipenuhi rajah, matanya terpejam rapat, dan di sekelilingnya tersusun berbagai benda aneh. Tulang, kain hitam, serta wadah-wadah kecil berisi sesuatu yang tak jelas isinya. Dialah sosok yang selama ini menjadi sumber teror. Dukun sakti yang mengirim teluh kepada sang kiai. Sejak beberapa malam terakhir, ia terus memusatkan kekuatannya. Bibirnya tak henti melafalkan mantra. Tangannya sesekali bergerak seolah mengendalikan sesuatu dari jarak jauh. Namun malam itu, ada yang berbeda. Aliran yang selama ini ia kendalikan tiba-tiba terasa terganggu. Nafasnya yang tadinya tenang mulai tak beraturan. Keningnya berkerut. Apa ini? Gumamnya pelan. Ia mencoba memperkuat konsentrasinya, memperdalam mantranya, berharap kendali itu kembali seperti semula. Namun justru sebaliknya, tekanan itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang melawan. Dan bukan hanya melawan, tapi juga mulai membalikkan arah kekuatannya. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak keras. Matanya terbuka lebar. Ada yang menghalangi, ucapnya terkejut. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan kegelisahan. Ia kembali melantunkan mantra dengan suara lebih keras. Mencoba mempertahankan kendali. Namun kali ini, tidak semudah sebelumnya. Aliran itu mulai terputus. Seperti tali yang ditarik dari dua arah. Dan perlahan mulai retak. Lalu, dalam satu momen yang tak terduga, terputus. Tidak! Teriaknya keras. Tubuhnya terpental ke belakang, menghantam dinding gubuk dengan suara keras. Benda-benda di sekitarnya berjatuhan. Beberapa wadah pecah, dan api dari dupa yang menyala tiba-tiba padam. Ia batuk keras. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Nafasnya tersengal-sengal. Matanya penuh ketidakpercayaan. Mustahil, bisiknya lirih. Selama ini, tak pernah ada yang mampu memutus teluhnya dengan cara seperti itu. Terlebih lagi, dari jarak sejauh itu. Ia mencoba bangkit perlahan. Tubuhnya gemetar. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan besar. Siapa? Siapa yang mampu melakukan ini? Siapa yang berani dan mampu melawan ilmu yang selama ini ia yakini tak tertandingi? Namun tak ada jawaban. Yang tersisa hanya rasa sakit dan kekalahan yang harus ia terima. Untuk pertama kalinya, dukun itu merasakan sesuatu yang jarang ia alami. Ketakutan. Ketakutan bahwa di luar sana ada seseorang yang kekuatannya bahkan melampaui dirinya. Dan di saat itulah ia menyadari satu hal, bahwa teluh yang ia kirim bukan hanya gagal, tetapi telah dihancurkan sepenuhnya. Sementara itu, di pesantren yang jauh dari sana, kemenangan telah terjadi, tanpa banyak yang benar-benar memahami bagaimana caranya.
malam itu bukan hanya menjadi akhir dari teror, tetapi juga menjadi bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dan tidak selalu datang dari mereka yang dianggap paling hebat. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, perlahan menerangi pesantren yang semalam diliputi ketegangan. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah jendela, membawa suasana yang berbeda, lebih hangat, lebih tenang, seolah semua kegelapan yang terjadi semalam telah pergi bersama malam. Di dalam kamar, beberapa santri masih berjaga. Wajah mereka tampak lelah, mata sembab karena kurang tidur. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Kiai tidak lagi menggeliat. Tubuhnya terbaring dengan tenang. Nafasnya terdengar lebih teratur, tidak lagi tersengal seperti sebelumnya. Wajahnya yang kemarin pucat dan tegang, kini perlahan kembali normal. Salah satu santri yang duduk paling dekat memperhatikan dengan seksama. Sepertinya lebih baik, bisiknya pelan. Santri lain mendekat. Mereka saling pandang, seolah tak berani berharap terlalu jauh. Namun beberapa saat kemudian, kelopak mata Kiai bergerak. Perlahan, sangat perlahan, ia membuka matanya. Semua yang ada di dalam ruangan langsung tersentak. "Pak Kiai," suara seorang santri bergetar. Kiai menatap sekeliling. Pandangannya masih lemah, namun sudah penuh kesadaran. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Alhamdulillah," lirihnya pelan. Seketika, suasana pecah. Beberapa santri meneteskan air mata, ada yang langsung sujud syukur, ada yang menutup wajahnya sambil menangis haru. Kiai telah sadar. Dan bukan hanya itu, kondisinya benar-benar membaik. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi kejang aneh, tak ada lagi bayangan hitam yang menghantui. Seolah semua yang terjadi selama ini benar-benar telah berakhir. Kabar itu menyebar dengan cepat ke seluruh pesantren. Para santri yang mendengar berbondong-bondong datang ingin memastikan dengan mata kepala sendiri. Wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi kecemasan kini berubah menjadi lega dan penuh syukur. "Pak Kiai sudah sembuh. Alhamdulillah." Akhirnya, bisik-bisik itu terdengar di mana-mana. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar. Siapa yang menyelamatkan Kiai? Beberapa santri saling bertanya. Tadi malam, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukan itu? Rafiq terdiam. Ia tahu jawabannya, atau setidaknya ia menyaksikan sebagian dari kebenaran itu. Tapi saat ia menoleh ke sekeliling, ia tidak menemukan Hasan. Santri yang semalam berdiri menghadapi sesuatu yang tak terlihat, yang melantunkan doa hingga semuanya berakhir. Kini, tidak ada di sana. Tak ada yang melihatnya sejak pagi, seolah ia kembali menghilang seperti biasanya. Di luar kamar, matahari semakin tinggi. Kehidupan pesantren perlahan kembali normal. Suara aktivitas mulai terdengar lagi, meski masih diselimuti rasa takjub atas apa yang telah terjadi. Dan di sudut halaman, Hasan terlihat. Seperti biasa, ia menyapu dedaunan yang jatuh. Wajahnya tenang, tanpa beban, seolah tidak terjadi apa-apa. Tak ada yang menyangka bahwa sosok yang sedang memegang sapu itu adalah orang yang semalam menjadi penentu antara hidup dan mati. Namun Hasan tetap diam, karena baginya apa yang ia lakukan bukan untuk diketahui, melainkan untuk menjaga. Dan pagi itu, pesantren kembali hidup, tanpa pernah benar-benar menyadari siapa yang telah menyelamatkan mereka. Hari-hari setelah kejadian itu, pesantren perlahan kembali seperti semula. Suara santri mengaji kembali terdengar di serambi. Tawa ringan mulai menghiasi sela-sela aktivitas, dan suasana yang sempat dipenuhi ketakutan kini berganti menjadi ketenangan yang hangat. Kiai pun sudah benar-benar pulih. Beliau kembali memimpin pengajian, duduk di tempat biasanya dengan wajah yang lebih segar. Meski tubuhnya masih sedikit lemah,
namun sorot matanya kembali tajam dan penuh kebijaksanaan. Para santri merasa lega. Bahkan beberapa di antara mereka menganggap kejadian kemarin seperti mimpi buruk yang telah berlalu. Namun, tidak bagi Rafiq. Sejak malam itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia tahu, apa yang ia lihat bukanlah hal biasa. Dan satu-satunya orang yang bisa menjelaskan semuanya adalah Hasan. Suatu sore ketika matahari mulai condong ke barat, Rafiq memberanikan diri mendekati Hasan yang sedang menyapu di sudut halaman. "San," panggilnya pelan. Hasan menoleh lalu tersenyum seperti biasa. "Iya?" Rafiq terdiam sejenak, seolah menyusun kata-kata. "Kamu yang menyelamatkan Mbak Kiai, kan?" Tanyanya akhirnya. Hasan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rafiq sejenak. Lalu kembali melanjutkan sapuannya. "Aku cuma berusaha," ucapnya sederhana. Jawaban itu membuat Rafiq mengernyit. "Tapi yang aku lihat malam itu bukan hal biasa, San. Kamu sebenarnya siapa?" Desaknya pelan. Hasan berhenti. Ia menancapkan sapunya lalu menatap Rafiq dengan tatapan yang tenang, namun dalam. "Aku tetap Hasan, seperti yang kamu kenal." "Lalu, ilmu itu?" tanyanya lagi. Hasan tersenyum tipis. "Ilmu itu amanah, bukan untuk ditunjukkan, apalagi disombongkan," ucapnya pelan. Rafiq terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa sangat dalam. "Kenapa kamu selama ini memilih diam, bahkan saat diremehkan?" tanyanya lagi. Hasan menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Karena yang penting bukan bagaimana manusia melihat kita, tapi bagaimana kita di hadapan Tuhan." Angin sore berhembus pelan. Suasana menjadi hening, namun damai. Sejak saat itu, Rafiq tak pernah lagi memandang Hasan dengan cara yang sama. Begitu pula beberapa santri lain, yang perlahan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Namun Hasan tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih menyapu, masih mengangkat air, masih membantu tanpa banyak bicara. Tak ada perubahan, tak ada kesombongan. Seolah semua yang terjadi tidak membuatnya merasa lebih dari siapapun. Dan justru disitulah letak kekuatannya, bahwa seseorang yang benar-benar berilmu tidak akan merasa perlu untuk terlihat hebat. Karena ia tahu, ilmu sejati bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk menjaga, membantu, dan memberi manfaat. Pesantren itu mungkin tak pernah benar-benar tahu siapa yang telah menyelamatkan mereka. Namun bagi Hasan, itu tidak penting. Karena yang ia cari bukan pengakuan, melainkan keberkahan. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal yang sangat berharga. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari apa yang terlihat. Karena bisa jadi, yang paling sederhana di mata kita adalah yang paling luar biasa di sisinya. Dan Hasan akan selalu menjadi santri pesuruh itu, yang diam, yang sederhana, namun menyimpan kekuatan besar dalam kerendahan hatinya. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang kekuatan atau kesaktian, tetapi tentang makna kerendahan hati yang seringkali kita lupakan. Di kehidupan nyata, kita sering menilai seseorang dari apa yang terlihat, dari penampilan, dari pekerjaan, dari bagaimana orang lain memperlakukannya. Padahal, bisa jadi yang paling diremehkan justru memiliki nilai yang paling tinggi di hadapan Tuhan.
Hasan mengajarkan kita bahwa ilmu sejati tidak perlu dipamerkan, tidak butuh pengakuan, dan tidak mencari pujian. Ia hadir saat dibutuhkan, bekerja dalam diam, dan pergi tanpa meninggalkan kesombongan. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Semoga dari cerita ini, kita bisa belajar untuk lebih menghargai orang lain, tidak mudah meremehkan, dan selalu memperbaiki diri tanpa harus merasa lebih hebat dari siapapun. Dan jika kalian merasa cerita ini memberikan makna, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran darinya.